Mencari nafkah untuk keluarga adalah juga fardu ain, sementara tarawih adalah hanya sunnah. Ya komakka daki rogi belum tentu. Sama-sama dia wajib mencari nafkah, kita juga melakukan yang namanya ibadah salat sunnah. Makanya uranimi wajib masapa dui, dek gaga kewajiban nabi ni masapa dui. Aga betuanna siagi nolongan lakenna insyaallah areman ngi benimu. Nak siaga rekko benimu ya ko palolonganmu 3 juta, maka 110 rekko benimu ina tu halala, tapi ko masik ke benimu subuh sesa. Tanda syukur kita kan ada 3. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau syukuri aku tambah, tapi aku dek mensyukuruki mencaji pacal dari watak kalimu. Nah sekarang syukur yang pertama ucapan alhamdulillah, itu namanya tahmid. Syukur yang kedua dengan sholat ibadah kepada Allah. Syukur yang ketiga itulah zakat, memberi sebagian harta kepada fakir miskin, anak yatim piatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah liduluki syamsi illa ghasakil lail wa qur'anal fajar. Ilal akhir ayat. Shadaqallahul aliyyil azim wa ballaga rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena 10 puasa telah kita tuntaskan. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani tadi adalah menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Nasaba narampe pung Allah taala ilalanna hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu kata Allah untukku dan akulah yang langsung membayarnya dengan memberikan pahala kepada orang yang bersangkutan. Makanya ia puasae sir, maksudnya sir rahasia. Idi mimise makalama puasa ki si bawa pung Allah taala. Suami istri boleh saja hari ini dia mengatakan berpuasa sama-sama, tetapi tidak ada jaminan ketika suami keluar apakah dia berpuasa atau tidak. Contoh, si bawai lakenna mandri subuh, aga yang reang akka julara. Si sana pura mandri subuh, selesai sholat subuh masuk karena dia supir angkot barakna, loi makareso, tiba-tiba narapi tete siddi majakna seding, rewa lakenna lori bolana, mapedi ulunna, maka dia lakenna omakna, pedi-pedi seding ulukwe pasa-pasa jolo, ya rengi balsam, alhamdulillah menyawa-nyawa na seding tapa tolok talua-lua maniha. Maka dia benina, ding mapuasa kiga, mapuasa kak, pikoyasang, akka julara yang reang menangka Indomie talua-lua. Kada lakenna iya mapuasa 10. Itu artinya apa Bapak Ibu hadirin? Itulah maknanya sir. Betuanna iro mapuasa idi mi si bapong Allah taala miseng dia ni setolenge. Nah, itu maknanya sir. Wot dite ibelei tapi pong Allah taala dia ni wot ibelei. Iya naro peristiwana make lakenna makome ko tengasoy. Iro Indomie, iro kangkunge bisa berubah menjadi Indomie karena penglihatan kita keliru. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hadirin, malam ke-11 di bulan Ramadan, dalam kitab Durratun Nasihin, narampi nabitta poleri Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib menyampaikan kepada kita semua, makadai panglutta Ali, nigi-nigi, patuoi,
ilalanna wenni ki 10 sidinna ular ramalang. Karena dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Dia tarawih, apa gitu dia 8, apa gitu 20. Karena Nabi itu ada kalanya tarawih 30 dan ada kalanya tarawih 40 rakaat. Menghidupkan malam Ramadan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberinya pahala. Dia nanti akan keluar dari dunia ini seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu bapaknya. Nah, ini yang kita dapatkan orang yang tarawih ini malam. Tapi dia nak dikit gora maka rugilah orang yang tidak tarawih ini malam. Tidak boleh Pak, itu zalim namanya. Kasihan saudara-saudara kita mau juga tarawih, tapi mereka masih berjuang di jalan pedagang kaki lima untuk mencari nafkah, untuk sesuap nasi kepada keluarganya. Ingat, mencari nafkah untuk keluarga adalah juga fardu ain, sementara tarawih adalah hanya sunnah. Ya komakka laki rogi belum tentu. Sama-sama dia wajib mencari nafkah, kita juga melakukan yang namanya ibadah salat sunnah. Makanya uranewi wajib masapa doi, dek gaga kewajiban nabi ni masapa doi. Aga betuanna siagi nolongan lakenna, insyaallah areman ngi benimu. Nak siaga narek ko benimu, ya ko palolonganmu 3 juta, maka 110 narek ko benimu, ina tu halala, tapi ko masik ke benimu subuh moy sesa. Aja simak jelok. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hadirin, ada ayat Al-Qur'an 3 yang selalu tidak berpisah ketika disebutkan salah satunya. Ya komakka di Allah taala, atiullaha, pasti ikut dengan rasulnya. Atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah rasulmu. De nawadding irampe cikdi nakia isampengi siddi. Betuanna nigi to mapato ko pong Allah taala, de nama pato lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima ketaatan ini. Maka harus kedua-duanya. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Betuanna nigi mas sempajang dek na sekka dek ni tarimai sempajanna. Sebaliknya nigi mas sekka dek sinas sempajang dek tu ni tarimai sekka na. Jadi ijama dua-dua apa? Nasabak yoro sempajangnya fardu ain, tidak boleh ditinggalkan. De gaga lalenna uranewe di nas sempajang. Makanya ini uranewe masaro lebih tuh mas sempajang aku masih gie. Ya ko perlui 5 waktu koki masih gie. Ya ko angka urani turik komi bulana mas sempajang, berarti itulah namanya laki-laki soleha. Isi boleh-boleh tak koki masih gie mas sempajang. Pak de gaga gunana masih gie bangun makasing ya ko de ndori mas sempajang mak birjama. Makunrai ustaz angka je makkada desa dan nabita makunrai de nawaji lori masih gie aku mi bolana malakbi makunre mas sempajang aku bolana narekko angka fitnah. Hadis itu disampaikan oleh Nabi karena banyak perempuan yang waktu itu mapisah ko nabita makkada mitok kalori masih gie nasaba yelle kak ko Yahudi. Kata Nabi di rumah saja. Ya Rasul mitok kalau masih gie mega sibab kalori masih gie makunrai iculi napaliuno. Itu dulu sama orang-orang kafir. Maka kata Nabi, di rumahmu saja. Kalau di rumahmu ada kamar, kunci kamarmu, lebih afdal perempuan berada di kamarnya untuk sholat. Kenapa? Menghilangkan fitnah. Sekarang masih adakah fitnah? Kak dek nagaga. Marwa ni lalenge, mega ni lampu-lampu, angkatona polisi jaga. Tidak ada lagi fitnah. Ayo perempuan, kata Nabi, kalau perempuan mau ke masjid, jangan dilarang. Maka loki masih gie. Roaki. Bapak Ibu hadirin, asik disik dengan nak masalahnya irite berjamakna waktu nak aku masih gie. Apalagi tu remelo ko iculi, ni ke melo culi ko. Nah dia ngapa culi maku kue. Apalagi ko umur 70 tahun. Ni ke melo culi ko lama rasa. Takut ka ustaz diculi ka nanti. Berapa umur tak bu? 75. Ya les saya itu. Tu remelo iculi. Oh dijaji ko culi ki maka dapat culi engke laki mo bini mulo culi butuh tebusan 20 juta agak salah kita ala ni
Apa maksudnya Bapak Ibu? Ayo semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada zakat, maginan ke sekke pak burana sipana sekke. Sekke wakke, sekke rekke. Si boleh-boleh ta zakat itu adalah ya kau perlu baja wajah nih. Karena ini mau disalurkan kepada fakir miskin dan fakir miskin juga mau mengeluarkan zakat untuk dirinya. Ini perjiwa hadirin. Si boleh-boleh tak ya ini sekke hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zakat kita kan ada 2, ada sekarang 3, zakat fitrah, zakat mal, ada juga 3 namanya zakat profesi, termasuk pengacara, dokter spesialis, itu keluar zakatnya juga Bapak Ibu hadirin. Kemudian tambah 1, jadi apa aja zakat nanti itu? Zakat fitrah, zakat profesi, zakat mal, yang ketiga zakat mall. Kemana mulai mak belanja? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ketiga, anishkurli waliwalidaika. Bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Nigi syukur kupong Allah taala, tapi na terima kasih ku tuanna, maka kesyukuran itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda syukur yang paling tinggi dari umat manusia adalah sholat. Tanda syukur kita kan ada 3. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau syukuri aku tambah, tapi aku dia mensyukuruki mencaji pacal dari watak kalimu. Nah sekarang syukur yang pertama ucapan alhamdulillah, itu namanya tahmid. Syukur yang kedua dengan sholat ibadah kepada Allah. Syukur yang ketiga itulah zakat, memberi sebagian harta kepada fakir miskin, anak yatim piatu. Nah sekarang sholat sempajang 5 waktu. Tegi monroh hakikatna, ternyata hadirin dalam satu riwayat, maka dipuang Allah Ta'ala aqimis sholah liduluki syamsi illa ghasakil lail wa qur'an al-fajar. Aqimis sholah, dirikan sholat liduluki syamsi, kapan? Ketika matahari tergelincir. Berarti ya syekna ulutta. Ini masalah di ubun-ubun kepala kita. Selurus itu berarti itu masuk namanya waktu zuhur. Sehingga ada orang-orang yang menafsirkan iya waktunya sempajangi telumi. Pertama tengasso. Yang kedua saat matahari tergelincir. Berarti masuk maghrib. Yang ketiga waktu fajar. Ini dipahami sebagian saudara kita yang menganut paham Syiah. Jadi telumi sempajanna. Nasabah loro si wasara najama meskipun tidak dalam perjalanan. Mangaribi si Isa napa si jama to meskipun tidak dalam perjalanan, yang tersendiri hanyalah salat subuh. Ayak ko idi de nawali ki mapa si jama iya ro. Ya ko mapa si jamu mega. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat salat liduluki syamsi 2. Zuhur dengan asar. Illa ghasakil lail ada 2 dalam kitab Tambihul Qulub. Ada 2 salat di sini. Pertama adalah salat maghrib, yang kedua adalah salat isya. Wa Qur'an al-fajar. Fajar itu dimaksud dengan nama lain daripada salat subuh. Sekarang niga mas sempaja subuh pertama dalam riwayat, ternyata Nabi Adam adalah nabi yang pertama melaksanakan salat subuh. Ieu maganna wattunna Nabi Adam keluar dari sorganya Allah. Sorga itu dalam keadaan terang benderang. Macakka onruanna. Tiba di dunia dalam keadaan gelap, mapetang. Nabi Adam gelisah. Jadi manusia itu kalau bertemu dengan kegelapan gelisah. Pusat Nabi Adam, agak pigau. Maka petang. Lama, alhamdulillah muncul matahari di waktu fajar. Mereka timpa siangnya. Maka saking bersyukurnya Nabi Adam mau bertemu dengan siang atau pagi, Nabi Adam melaksanakan salat 2 rakaat dan itulah disebut dengan salat subuh atau salat fajar. Jadi ia matu itu salat fajar, ia matu itu salat subuh. Cuma salat qabliyah subuh nasanabita, salat al-qabliyah subuh rakaat ini khairum minad dunya, masora lebih daripada lino lololisa. Betuanna iya na sempaja sunnah rawatib subuh de nawat di lesalai. Namo terlambat ki. Contoh. Mas sempaja subuh ni tahu tapi dek pada rafi mas sempaja sunnah kan terlambat ki. Macio mani koi mange masok bo ki.
maka boleh diambil sholat qabliyah subuhnya dengan niat qada'an lillahi ta'ala. Puran mas sampaja subuh, mas sampaja sunnah qabliyah subuh kak dengan niat qada'an usolli sunnatal qabliyah subuh raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Kenapa kita qada? Karena terlambat. Mana dasarnya? Nabi melaksanakan sholat subuh jam 6, jam setengah 6 terlambat. Tapi Nabi tak dekna langsung mas sampaja subuh, tapi nala jolo sampaja sunnah subuhna napa mas sampaja subuh. Berarti dasarnya boleh melaksanakan sholat qabliyah subuh meskipun terlambat dengan niat qada lillahi ta'ala. Pekon ikun koma protes mata kabire usolli sunat qabliyah subuh rakaat ini qada lillahi ta'ala. Allah tapa gores di peta hei dek gaga sampaja sunnah imundina subuh pada bawani matu pilo jelas kakko Allahu akbar. Daripada apa ngewakko ya ko jago apa ngewang aku ko bolau masam pajang. Boleh di rumah sholat qabliyah subuh supaya menghindari fitnah dari orang-orang yang tidak paham yang kita lakukan. Kemudian kenapa sholat subuh 2 rakaat? Nih karena Nabi Adam bersyukur kepada Allah. Jadi inti sholat itu adalah bersyukur kepada Allah. 2, sempajang loro. Siapa yang melaksanakan sholat duhur? Sempajang loro najamai Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim juga bersyukur kepada Allah? Karena waktu itu anaknya tidak jadi sembelih Ismail, diganti dengan seekor kambing. Makanya hakikat menyembelih hewan kurban adalah kambing. Masarolok bembe, mapa magai ya tungkeri. Wat diga saping, wedding. Wat diga onta, wedding. Makanya itu orang kaya korban unta, orang kaya setengah kaya korban sapi, kemudian setengah kaya korban kambing, fakir miskin korban perasaan. Tidak ada korban ayam. Ya sekaro bapak jena. Bembe saping, onta ya kongka. Makanya yang paling afdal dalam syariat Islam paling bagus adalah kambing. Kenapa? Karena kambinglah yang dijadikan Nabi Ismail alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim bersyukur anaknya tidak jadi sembelih diganti dengan kambing, dialah sholat zuhur 4 rakaat tengah suyaro. Selanjutnya yang ketiga, sempajang asyara niga jamai Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa Nabi Yunus? Nabi Yunus bertemu dengan 4 kegelapan dalam perut ikan Nun. Nabi Yunus hidup dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. Dia bersikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka setelah 10 Muharram dilempar keluar ke darat, maka Nabi Yunus bersyukur kepada Allah. Maka dia laksanakan 4 rakaat di waktu sore, dan itulah disebut dengan sholat asar. Kenapa 4 rakaat? Karena Nabi Yunus bertemu dengan 4 kegelapan. 1, gelap di malam hari. 2, gelap dalam perut ikan. 3, gelap di dasar lautan. 4, gelap dalam kesendirian. Jadi kumelo kumacak atau tongommu para ke sempanjang asaramu. Tapi tetap kuma petang ya kudegang mangaribi. Kemudian yang selanjutnya, sholat maghrib 3 rakaat. Niga si jamanya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa melaksanakan sholat Isa 3 rakaat? Karena Nabi Isa bertemu dengan 3 fitnah pada keluarganya. Garis keturunan dari Siti Sarah. Bapaknya adalah Ibrahim. Ibrahim punya istri 2. Contoh saja ini Pak. Jangan dicontoh ini ya. Nabi Ibrahim 2 benena aja na teman cio. Nabi Ibrahim istri pertama Siti Sarah, istri kedua Siti Hajar. Siti Sarah melahirkan Ishak. Garis keturunan Ishak ada Yakub, Yusuf sampai Zakaria, sampai Musa, sampai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, doanya 60 tahun. Nih loh si di bawang. Ari nggak wija. Itu Nabi Zakaria. Terus berdoa 60 tahun. Nanti dikasih setelah umurnya uzur. Dikasih lahirlah Siti Maryam. Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Keluar fitnah, kenapa? Ibunya difitnah, maka day makkunre de na cowo iye. Magay nang ka makkunre ang kana na de gagalakin na. Itu fitnah. Sehingga selepas dari fitnah itu, Nabi Isa melaksanakan sholat 3 rakaat, dan itulah disebut dengan sholat maghrib. Kenapa? Menghilangkan fitnah dalam keluarnya 3, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan kenapa 3 rakaat. Yang terakhir, sempajang Isa. Niga jamai Nabi Musa alaihi salam. Kenapa Nabi Musa melaksanakan 4 rakaat sholat Isya? Karena Nabi Musa bertemu dengan 4 kesedihan. Masih nyawana. Kenapa sedih? Sedih Nabi Musa, 1, berpisah dengan keluarganya, istrinya, berpisah dengan anak-anaknya. Yang ketiga, berpisah dengan saudaranya, Nabi Harun. Dan yang keempat, berpisah
dengan dia sedih oleh karena dikejar-kejar terus oleh Fir'aun. Dia sedih itu lepas dari 4 kesedihan. Nabi Musa bangkit melaksanakan syukur kepada Allah dengan melaksanakan sholat isya 4 rakaat, menghilangkan 4 kesedihan. Jadi asara papacakka isya menghilangkan kesedihan. Jadi kode melok mas senyawamu para ke sempajang isamu. Makanya tidak ada alasan meninggalkan sholat. Si perri na atu tongommu dek na di sidi musalai aga ajak lalu musalai sempajangnya. Maka dapat makundre pekun je pale ustaz. Biasa kayak sholat pikiran kemana-mana. Lebih baik ibu bapak sholat pikiran kemana-mana dari bapak ibu yang kemana-mana tidak sholat. Kemudian komelo kipa tunduk beneta mas sempajang. Komelo matindro pak burai. Ale limatta tetaro kolindrona beneta. Jadi pak ikarawa lindrona. Komeki matindro. Agi baca salawat Nabi. Jadi ngerangi pak matu makarawalo ya setuwe. Dina karawalo yawa. Karawo ye. Baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 3 kali baru doa. Doanya ada 3 juga karena sesuai dengan zamannya, zaman medsos. Baca doa 3. Ya Allah, ya ko engka decene bene ko palak bangga ngak puang. 2. Ya ko engka jak na bene ko malindung ngak puang. 3. Baca doa medsos. Ya Allah, lindungilah istriku dari godaan COD. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.